Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan melanjutkan materi dari analisis kompleks dengan judul materinya geometri bilangan kompleks dan modulus kompleks. Perkenalkan, nama saya Esa Kartika Putri dengan NPM 2210306003. Saya Rehan Andi Putra dengan NPM 22103060007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnafri Anggraini dengan NPM 2230306095. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Kurnia Yuliani dengan NPM 2230306097. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu geometri bilangan kompleks. Dengan definisi himpunan bilangan kompleks, misalkan Z sama dengan X plus Y, atau yang bisa ditulis juga dengan X plus Y, secara alami memiliki padanan korespondensi satu-satu terhadap titik X, Y pada bidang datar XY. Bisa dilihat dari gambar, dengan real axis itu adalah sumbu X, dan imaginary axis itu adalah sumbu Y. Dengan persamaan Z sama dengan X plus Y sama dengan X, Y, yang bisa kita cari nilai R-nya atau modulus R-nya itu dengan teorema Pythagoras, yaitu akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian definisi yang kedua, bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y dapat dipandang sebagai vektor pada bidang datar berpangkal pada titik pusat dan berujung di titik X, Y. Bisa dilihat dari gambar seperti definisi yang pertama tadi. Dengan persamaan Z sama dengan X plus Y itu membentuk suatu sudut theta, dan juga untuk cerminannya itu bisa dikatakan sebagai inverse-nya, yaitu konjugat dari Z, yaitu X min Y dengan koordinat X, min Y, yang juga membentuk sudutnya itu berlawanan dari persamaan Z sama dengan X plus Y dengan sudut theta, maka untuk konjugatnya itu min theta. Seperti itu. Kemudian lanjut ke modulus bilangan kompleks. Definisi yang pertama itu modulus atau nilai mutlak Z dari bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y merupakan jarak Z terhadap titik asal yang didefinisikan sebagai mutlak Z sama dengan mutlak dari X plus Y, atau bisa ditulis sebagai R, yang bisa dicari dengan teorema Pythagoras, yaitu akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Kemudian ada juga beberapa sifat dari modulus bilangan kompleks. Ada 10 sifat yang akan kita buktikan di slide selanjutnya. Oke, untuk yang pertama, sifat yang pertama itu adalah mutlak Z yang dikuadratkan itu sama dengan real Z dikuadratkan ditambah dengan imaginary Z dikuadratkan. Oke, akan dibuktikan. Misalkan Z sama dengan X plus Y, maka bisa kita tuliskan bahwa untuk mencari nilai Z-nya sendiri itu bisa kita tulis seperti yang definisi tadi, akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Seperti itu. Jadi jika mutlak Z kuadrat itu berarti kuadrat dari akar X kuadrat plus Y kuadrat, atau bisa kita tuliskan dari X kuadrat plus Y kuadrat. Dengan definisi yang sebelumnya, yaitu nilai X sendiri kita ketahui bahwa itu menginterpretasikan untuk nilai real Z-nya. Kemudian untuk Y itu sendiri adalah imajiner dari Z-nya. Berarti bisa kita ganti atau ubah, atau artinya itu sama aja dengan real Z yang dikuadratkan ditambahkan dengan imajiner Z dikuadratkan. Jadi terbukti bahwa mutlak Z kuadrat itu sama dengan real Z kuadrat ditambah dengan imajiner Z kuadrat. Seperti itu. Untuk sifat modulus bilangan kompleks yang kedua, akan dibuktikan bahwa mutlak Z lebih dari sama dengan mutlak real Z lebih dari sama dengan real Z. Misalkan Z sama dengan X plus Y, maka dapat diselesaikan dengan mutlak Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih dari sama dengan akar X kuadrat, sama dengan mutlak X sama dengan mutlak real Z lebih dari sama dengan real Z. Maka terbukti bahwa mutlak Z lebih dari sama dengan mutlak real Z lebih dari sama dengan real Z. Untuk pembuktian sifat modulus bilangan kompleks yang ketiga, akan dibuktikan bahwa mutlak Z lebih dari sama dengan mutlak imajiner Z lebih dari sama dengan imajiner Z.
Misalkan Z sama dengan X plus IY, maka dapat diselesaikan dengan mutlak Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih dari sama dengan akar Y kuadrat sama dengan mutlak Y sama dengan mutlak imajiner Z lebih dari sama dengan imajiner Z. Jadi terbukti bahwa mutlak Z lebih dari sama dengan mutlak imajiner Z lebih dari sama dengan imajiner Z. Untuk pembuktian sifat modulus bilangan kompleks yang keempat, akan dibuktikan bahwa mutlak Z sama dengan mutlak konjugat Z. Misalkan Z sama dengan X plus IY dan konjugat Z sama dengan X min IY, maka dapat diselesaikan dengan mutlak konjugat Z sama dengan akar X kuadrat ditambah min Y kuadrat sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan mutlak Z. Jadi terbukti bahwa mutlak Z sama dengan mutlak konjugat Z. Dan untuk pembuktian sifat modulus bilangan kompleks yang kelima, akan dibuktikan bahwa mutlak Z kuadrat sama dengan Z dikalikan dengan konjugat Z. Misalkan Z sama dengan X plus IY dan konjugat Z sama dengan X min IY, maka dapat diselesaikan dengan mutlak konjugat Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, dengan X-nya menggunakan Z dan Y-nya menggunakan konjugat Z. Maka diperoleh X plus IY dikalikan dengan X min IY, maka didapatkan mutlak konjugat Z kuadrat sama dengan Z dikalikan dengan konjugat Z. Jadi terbukti bahwa mutlak Z kuadrat sama dengan Z dikalikan dengan konjugat Z. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian nomor 6. Kita akan membuktikan bahwa modulus Z1, Z2 itu sama dengan modulus Z1 dikalikan modulus Z2. Modulus Z1 kalikan Z2 kuadrat itu kan sama dengan Z1 dikalikan Z2 dikalikan Z1 Z2 bar. Bar itu adalah bentuk sekawannya, sama dengan Z1 Z2 dikalikan Z1 Z2 bar, sama dengan Z1 kalikan Z1 dikalikan Z2 Z2 bar. Z1 kalikan Z1 itu kan Z1 kuadrat. Z2 dikalikan Z2 bar itu kan modulus dari Z2 kuadrat, sehingga di sini kita peroleh bahwa modulus Z1 kalikan Z2 itu sama dengan modulus dari Z1 dikalikan modulus dari Z2, sehingga di nomor 6 ini terbukti. Yang selanjutnya di nomor 7 kita akan membuktikan bahwa modulus Z1 per Z2 itu sama dengan modulus Z1 dibagi modulus Z2 jika Z2-nya itu tidak sama dengan 0. Di sini modulus Z1 per Z2 kuadrat itu kan sama dengan modulus Z1 dikalikan 1 per Z2 kuadrat. Karena dikuadratin berarti Z1 dikalikan 1 per Z2 dikalikan Z1 dikalikan 1 per Z2 bar. Bar ini juga merupakan bentuk sekawannya. Menjadi Z1 dikalikan 1 per Z2 dikalikan Z1 bar dikali 1 per Z2 bar. Kita peroleh di sini modulus Z1 per Z2 kuadrat sama dengan Z1 dikalikan 1 per Z2 itu kan Z1 per Z2. Lalu yang sebelahnya itu Z1 bar dikalikan dengan 1 per Z2 bar itu kan Z1 bar per Z2 bar, sehingga di sini kita peroleh bahwa Z1 dikalikan Z1 bar per Z2 dikalikan Z2 bar menjadi modulus Z1 kuadrat per modulus Z2 kuadrat, sehingga di sini kita peroleh bahwa modulus dari Z1 per Z2 itu sama dengan modulus Z1 per modulus Z2. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bukti ke-8 dari geometri bilangan kompleks dan modulus kompleks. Untuk bukti 8 sendiri itu akan dibuktikan bahwa mutlak Z1 ditambah Z2 itu kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Nah, misalkan Z1 itu sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2. Maka Z1 ditambah Z2 mutlak dikuadratkan itu sama dengan Z1 tambah Z2 dikalikan dengan Z1 ditambah Z2 konjugat. Lalu akan menghasilkan Z1 ditambah Z2 dikali dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Nah, dari operasi perkalian itu akan menghasilkan Z1 dikali Z1 konjugat ditambah Z2 dikali Z2 konjugat ditambah Z1 dikali Z2 konjugat dan ditambah Z2 dikali Z1 konjugat. Lalu untuk hasil akhirnya yaitu Z1 mutlak pangkat 2 ditambah mutlak Z2 pangkat 2 ditambah Z1 dikali Z2 konjugat ditambah Z2 dikali Z1 konjugat. Karena Z1 dikali Z2 konjugat ditambah Z2 kali Z1 konjugat itu sama dengan Z1 kali Z2 konjugat ditambah dari konjugat Z2 dikali konjugat Z1 sama dengan Z1 dikali Z2 konjugat ditambah konjugat dari Z1 dikali dengan konjugat dari konjugat Z2, yaitu menghasilkan 2
dikali bilangan real dari Z1 dikali dengan Z2 konjugat, maka akan menghasilkan 2 bilangan real Z1 kali Z2 konjugat itu kurang dari sama dengan 2 akar bilangan real tersebut dikuadratkan dan kurang dari sama dengan 2 akar bilangan real tersebut dikuadratkan dan ditambah dengan bilangan imajinernya yang dikalikan dengan Z1 kali Z2 konjugat serta dikuadratkan, yaitu sama dengan 2 dikali mutlak dari Z1 kali Z2 konjugat dan akan bisa menjadi 2 dikali mutlak Z1 dikali dengan mutlak Z2 konjugat, atau sama dengan 2 dikali Z1 mutlak dikali mutlak dari Z2. Selain itu juga diperoleh bahwa mutlak dari Z1 ditambah Z2 dikuadratkan itu kurang dari sama dengan mutlak Z1 kuadrat ditambah mutlak Z2 kuadrat ditambah 2 dikali mutlak Z1 dikali mutlak Z2 sehingga menghasilkan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2 dikuadratkan. Sehingga diperoleh bahwa mutlak Z1 ditambah Z2 itu kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Jadi terbukti bahwa mutlak Z1 ditambah Z2 itu kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Nah, selanjutnya itu akan membahas mengenai bukti yang ke-9, yaitu akan dibuktikan bahwa mutlak Z1 dikurangi Z2 lebih besar sama dengan mutlak Z1 dikurangi mutlak Z2. Akan dimisalkan bahwa Z1 itu sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 itu adalah X2 ditambah Y2. Lalu akan diambil Z1 itu sama dengan Z1 dikurangi Z2 lalu ditambah dengan Z2. Kemudian langkah-langkah akan dilanjutkan dengan pembuktian seperti yang bukti 8 tadi untuk memperoleh mutlak dari Z1 itu sama dengan mutlak dari Z1 dikurangi Z2 lalu ditambahkan dengan Z2 itu adalah kurang dari sama dengan Z1 dikurangi Z2 dimutlakan dan ditambah mutlak dari Z2. Sehingga dapat diperoleh bukti bahwa mutlak dari Z1 dikurangi Z2 itu lebih besar daripada sama dengan mutlak Z1 dikurangi mutlak Z2. Lalu selanjutnya untuk bukti yang ke-10 itu akan dibuktikan bahwa mutlak dari Z1 ditambah Z2 itu lebih besar daripada sama dengan mutlak Z1 dikurangi mutlak Z2. Untuk langkah-langkahnya hampir sama seperti bukti yang ke-9, akan dimisalkan bahwa Z1 itu sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 itu sama dengan X2 ditambah Y2. Lalu akan diambil Z1 itu sama dengan Z1 ditambah dengan Z2 dikurangi dengan Z2. Lalu dilanjutkan dengan pembuktian seperti bukti 8 untuk memperoleh mutlak dari Z1 itu sama dengan mutlak dari Z1 ditambah Z2 dikurangi Z2 itu kurang dari sama dengan mutlak dari Z1 ditambah Z2 lalu ditambah dengan mutlak dari negatif Z2. Hingga nanti dapat diperoleh bukti bahwa mutlak Z1 ditambah Z2 itu lebih besar sama dengan mutlak Z1 dikurangi mutlak Z2. Oke, lanjut ke latihan soal. Yang pertama, gambarkan persamaan dan pertidaksamaan dari mutlak Z plus 2 sama dengan 4 dan mutlak Z plus 2 kurang dari 4 di diagram argannya. Untuk penyelesaiannya, kita sendiri-sendirikan terlebih dahulu. Yang pertama itu untuk persamaan Z plus 2 sama dengan 4. Nah, dari persamaan bilangan kompleks ini, kita bisa menganalisis atau kita mendapatkan gambaran persamaan Z plus 2, mutlak Z plus 2 sama dengan 4 itu adalah suatu kurva yang berbentuk lingkaran yang berpusat di min 2 pada sumbu real dan berjari-jari 4. Nah, jika ada suatu persamaan bilangan kompleks di dalam tanda mutlak itu dengan bentuk umum Z min A sama dengan R. Nah, maka A-nya itu adalah pusat dari kurva lingkaran, kemudian sama dengan R-nya itu adalah sebagai jari-jarinya. Berarti untuk persamaan ini dengan Z plus 2 dengan A-nya itu min 2 berarti berpusat di min 2 dan sama dengan 4 yang berarti R-nya itu adalah 4. Kemudian untuk pertidaksamaannya mutlak dari Z plus 2 kurang dari 4 itu sama kayak yang seperti di persamaan yang pertama, itu berpusat di min 2 dengan jarak jari-jari itu kurang dari 4. Kurva yang terbentuk itu adalah lingkaran dalam. Maka untuk gambarnya itu seperti ini. Bisa dilihat dari gambar. Untuk luarannya itu dari persamaan mutlak dari Z plus 2 sama dengan 4 dengan pusat
pusatnya itu adalah min 2 dengan jari-jarinya itu adalah 4. Kemudian untuk nilai yang di R-set ini adalah didapat dari pertidaksamaan Z plus 2 kurang dari 4. Seperti itu. Nah, kemudian untuk latihan soal yang kedua yaitu tentukan modulus dari bilangan kompleks 3 akar 6 dikurangi 3 akar 2i. Nah, untuk penyelesaian sendiri yaitu kita dapat menggunakan rumus dari mutlak Z itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga akan kita peroleh bahwa akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan akar dari 3 akar 6 dikuadratkan lalu ditambah negatif 3 akar 2 dikuadratkan. Lalu diperoleh akar dari 54 ditambah 18, yaitu hasilnya akar dari 72, dan disederhanakan menjadi 6 akar 2. Sehingga nilai modulus dari bilangan 3 akar 6 dikurangi 3 akar 2i adalah mutlak Z sama dengan 6 akar 2. Untuk latihan soal yang ketiga, diketahui Z1 sama dengan 3 ditambah 4i, dan Z2 sama dengan 1 ditambah 2i. Maka tentukan modulus dari Z1, Z2, dan Z1 ditambah Z2. Sehingga untuk penyelesaiannya, Z1 sama dengan 3 ditambah 4i. Untuk menentukan modulus, dapat dicari menggunakan rumus mutlak Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga modulus dari Z1 untuk nilai X-nya itu adalah 3, dan untuk nilai Y-nya itu adalah 4, sehingga dapat dimasukkan ke dalam rumus menjadi mutlak Z1 sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5, sehingga modulus dari Z1 itu adalah 5. Kemudian untuk Z2 sama dengan 1 ditambah 2i, sama seperti yang A. Untuk menentukan modulus dapat dicari menggunakan rumus mutlak Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, sehingga untuk nilai X-nya itu adalah 1 dan untuk nilai Y-nya itu adalah 2. Maka modulus dari Z2 dapat dicari menggunakan rumus mutlak Z2 sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 4 sama dengan akar 5, sehingga modulus dari Z2 itu adalah akar 5. Untuk yang C diminta untuk menentukan modulus dari Z1 ditambah Z2. Diketahui bahwa Z1 sama dengan 3 ditambah 4i dan Z2 sama dengan 1 ditambah 2i. Kita ingat lagi terkait sifat modulus bilangan kompleks sebelumnya, yaitu mutlak Z1 ditambah Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Sehingga kita harus menentukan terlebih dahulu nilai dari Z1 ditambah Z2, yaitu 3 ditambah 4i ditambah 1 ditambah 2i, sehingga nilai dari Z1 ditambah Z2 itu adalah 4 ditambah 6i. Nah, untuk menentukan modulus dari Z1 ditambah Z2, untuk nilai X-nya itu adalah 4 dan untuk nilai Y-nya itu adalah 6. Maka dapat dimasukkan ke dalam rumus menjadi mutlak Z1 ditambah Z2 sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 36 sama dengan akar 52. Maka nilai dari akar 52 itu adalah 7,211. Kemudian untuk mutlak Z1 ditambah Z2 sama dengan nilai yang telah didapatkan sebelumnya, yaitu nilai dari modulus Z1 dan modulus Z2, sehingga didapatkan 5 ditambah akar 5. Nah, untuk nilai dari 5 ditambah akar 5 itu adalah 7,236. Maka terbukti sesuai dengan sifat, yaitu mutlak Z1 ditambah Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Untuk contoh soal yang selanjutnya, jika Z1 sama dengan 1 min I, lalu Z2 sama dengan 3 plus 2I, kita menentukan modulus dari Z1 dikalikan dengan Z2. Nah, penyelesaian di sini sesuai dengan sifat modulus tadi di poin nomor 6, yaitu modulus dari Z1 kalikan Z2 itu kan sama dengan modulus Z1 dikalikan modulus Z2. Di sini kita masukkan permisalannya tadi, jika Z1-nya itu 1 min I, lalu Z2-nya itu 3 plus 2I, menjadi modulus dari 3 plus 2I min 3I min 2I kuadrat. Menjadi modulus 3 min I min 2, di sini I kuadratnya itu kan nilainya negatif 1. Hasilnya diperoleh modulus 5 min I. Di sini kita ketahui bahwa 5-nya itu sebagai X dan I-nya itu imajiner sebagai Y. Kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya tadi 5, Y-nya itu min 1. Kita masukkan akar dari 5 kuadrat plus min 1 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, min 1 kuadrat itu 1. Menjadi akar dari 26. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga videonya membantu untuk memahami materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.